Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Ikhwani rahimakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan definisi atau penjelasan secara singkat daripada kalam, kemudian ajzaul kalam maksudnya apa? Isim, fi'il, huruf kita jelaskan juga secara singkat. Sekarang kita lanjut kepada babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab atau tanda perubahan dari setiap kata yang mu'rab, baik dia isim ataupun fi'il. Nah, kembali lagi anak katakan, antum kalau umpamanya biar lebih mudah dihafalkan dulu tabel Al-Muyassar halaman 13 kalau salah ya. Di situ hafal tabelnya sebagai pondasi kita. Di sini sebagai furu'nya. Ya, sebagai faidah-faidah tambahannya. Baik, kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Li raf'i arba'u alamatin. I'rab rafa itu memiliki 4 tanda. Artinya apa? Ada 4 tanda yang menunjukkan rafa'nya sebuah kalimat. Pertama, ad-dhamma wa hiyal asal, dia adalah asal. Wal waw wal alif wan nun wa hiya naibatun ay dhammah inda adamiha. Dia sebagai pengganti dari dhammah ketika dhammah itu tidak ada. Sekarang kita tahu di mana dhammah, di mana aja. Atau gampangnya kata apa aja yang marfu dengan dhammah. Gitu ya. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadhi'. Adapun dhammah menjadi tanda untuk menjadi tanda untuk rafa'nya sebuah kata itu pada 4 tempat. Yang pertama, fil ismil mufrad, pada isim mufrad. Apa maksudnya mufrad dalam bab i'rab? Nih, ini bercanda. Enggak usah ikut aja. Ya. Apa maksudnya mufrad dalam bab i'rab? Ma laysa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma'il khamsah. Maksudnya mufrad adalah yang dia bukan musanna, bukan jama', bukan mulhaq kepada musanna dan jama' dan bukan asma'ul khamsah. Munsharifan kana au ghairu munsharifin, baik dia isim mufradnya tanwin ataupun tidak tanwin, tetap dia marfu'nya dengan dhammah. Nah, contohnya qala Allahu wa idz qala Ibrahimu wa idz qala Musa. Contohkan Musa itu sebagai isyarah kepada kita semua, isim maksur juga dia marfu dengan dhammah walaupun muqaddarah. Walaupun apa? Muqaddarah. Ya, karena dia masuk pada isim mufrad hakikatnya. Baik. Demikian pula mangkus. Wa fi jam'i taksirin, kemudian dhammah menjadi tanda rafa'nya kata ketika dia di jamak taksir. Atau gampangnya jamak taksir marfu dengan dhammah. Munsharifan kana au ghairu munsharifin, baik dia munsharif ataupun yang tidak munsharif, tanwin ataupun tidak tanwin. Qala ashabu Musa, mana syahidnya? Ashab. Wa masakinu tardawnaha. Wa min ayatihil jawari. Harusnya ada ya yang dihapus ya, ditakhfif. Di situ ikhwan hafizakumullah menunjukkan kepada kita semua jamak taksir dari segala jenisnya dia marfu dengan dhammah, baik muqaddarah atau lafdhah ya, baik lafdhah atau muqaddarah. Baik tanwin ataupun tidak tanwin. Kapan dia jamak taksir maka marfu dengan dhammah. Wa fi jam'il muannats salim, dan juga pada jamak muannats salim wa ma humila alaihi, dan kata yang dibawa kepada jamak muannats salim. Apa kata yang dibawa kepada jamak muannats salim? Humila alaihi, hasyiah nomor 5. Ulatu
Kenapa ulatu dia dikatakan mulhaq bi jam'il muannats salim? Kita tidak katakan dia jamak muannats salim. Aywa, li'annahu la wahida lahu min lafdhihi, karena dia tidak ada bentuk mufradnya pada lafadznya. Makanya dia mulhaq bi jam'il muannats as-salim. Kemudian jamak muannats salim itu adalah jamak, ya, nama lainnya majumi'a bi alif wa ta mazidataini. Butuh enggak kata mazidataini? Nah? Kan dijelaskan di Ibnu Aqil. Enggak harus sebenarnya kata mazidatain. Itu ya. Yang penting apa? Alif dan ta-nya menunjukkan makna jamak. Kapan alif ta tidak menunjukkan makna jamak, maka dia bukan jamak muannats salim, bukan majumi'a min alif bi alif wa ta bi alif wa ta. Contoh misalkan qudatun, abiyatun. Dia ada alif ta, tapi dia alif ta-nya tidak menunjukkan makna jamak. Terus makna jamaknya diambil dari mana? Dia diambil dari sigohnya itu sendiri. Qudatun diambil dari sigoh qudat, menunjukkan makna jamak. Du'atun sama. Abiyatun, dia makna jamaknya diambil dari lafaz itu sendiri, abiyatun. Paham ya? Tapi adapun ketika dia ada alif dan ta, yang alif ta-nya ini menunjukkan makna jamak, bahwasanya itu adalah jamak muannats salim. Atau lebih gampang lagi, enggak apa-apa antum tambah mazidata ini ya. Supaya lebih memudahkan gitu kan bagi pemula. Majumi' bi alif wa ta mazidata ini. Kata yang dijamak dengan alif dan ta yang ditambah. Dua-duanya harus ditambah. Lebih afdal kita ucapkan yang mana? Lebih afdal kita ucapkan jamak muannats salim atau majumi' bi alif wa ta mazidata ini? Ya, majumi' bil alif wa ta al mazidata ini. Kenapa? Karena di sana ada kata yang dia bukan muannas. Katanya kan jamak muannas salim kan? Tapi di sana ada kata bukan muannas dijamak dengan jamak demikian. Hammamun, hammamatun. Banyak sekali ya. Kalau antum ke Arab sana, mereka yang anak sering katakan, pernah katakan kemarin ketika syarah Ibnu Aqil, banyak kali menyerap kata dari bahasa Inggris ke Arab, kemudian enggak ada jamaknya. Mereka gunakan dengan jamak muannats salim atau mau majumi'ah bi alif wa ta mazidata ini. Paham ya? Muturat misalkan, apa muturat? Motor. Iya. Di tempat ana ada mutur. Sininya muturat maksudnya tempat parkir motor gitu. Di depan masjid markis ana. Sama, arti sama headset. Jamaknya apa? Sama'at. Banyak sekali. Kemudian juga apa di sana ternyata ada jamak muannats salim, ternyata dia enggak salim. Ya, taksir bintun banatun. Ya. Makanya lebih afdal diucapkan majumi'a bil alif wa ta al mazidata ini. Ini kata Ibnu Hisham di dalam kitab Qatrun Nada beliau. Tapi ada pun para ulama menamai dengan jamak muannats salim itu at-tasmiyah, tasmiyatukul, tasmiyatu apa? Tasmiyatu syai' atau afwan tasmiyatukul bil ba'. Menamai seluruh jenisnya dengan sebagiannya. Sebagaimana afal muqarabah yang tadi kan yang kita bahas di Ibnu Aqil. Intinya gitu. Lanjut. Nahwu contohnya idza ja'akal mu'minatu wa ulatul ahmali, ulatu ya. Kesimpulannya dia marfu dengan dhammah. Itu intinya. Wa fil fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Dan pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan suatu apapun. Naam. Contohnya narfa'u darajati man nasya'. Kata Allah Azza wa Jalla, kami akan mengangkat
orang yang kami kehendaki beberapa derajat. Syahidnya mana? Narfa'u. Wallahu yad'u ila daris salam. Itu juga ya, di sini apa? Isyarat kepada kita. Mau dia fi'il mudhari yang akhirnya enggak bersambung dengan suatu apapun, mau marfu'nya dengan muqaddar atau lafadz. Ya. Mau takdiri atau lafzi. Narfa'u lafzi, yad'u takdiri. Yang penting kapan dia fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan suatu apapun, ia rafa dengan dhammah. Wa amal waw, ada penwaw. Fatakunu alamatan rafi fi mawdi'ain. Adapun waw menjadi tanda untuk rafa'nya sebuah kata dia pada dua tempat saja. Pertama, fi jam'il mudzakkari salim, pada jamak mudzakkar salim. Wa ma humila alaihi, dan kata yang dimulhaq, dikelompokkan kepada jamak mudzakkar salim. Baik. Gampangnya gimana? Jamak mudzakkar salim atau mulhaq bi jam'il mudzakkar salim marfu bil waw. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Ayat mu'minun. Wa iyyakum minkum 20 sabirun. Mana syahidnya? 20. Kan mulhaq. Iya. Alhamdulillah. Mafhum ya? Adapun jamak mudzakkar salim misalnya nanti pada di kesempatan yang akan datang, nanti kedepannya kita akan jelaskan apa aja sih kata yang bisa dijamak mudzakkar salim, sebagaimana yang di Ibnu Aqil kita bawakan ke sini insyaallah. Untuk memudahkan. Untuk memudahkan atau untuk mempersulit? Mempersulit. Bagi yang belum belajar enggak apa-apa. Wafil asma'i sittah, dan pada isim yang 5. Wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa hanuka wa dhu malin. Nah, contohnya qala abuhum la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Wa jaa hamuka wa hadha fuka wa hanuka wa innahu ladhu ilmin wa innahu ladhu ilmin. Baik. Ma mana hanu? Ada 3. Pertama, yang menunjukkan kepada makna kelamin. Ya, cepat giliran itu mah. Responnya cepat. Ya, apa namanya? Lil fard gitu kan? Yang menunjukkan kepada makna tidak jelas. Itu jelas. Mana yang jelek? Ya, ma yustaqbahu ya, dzikruhu. Kemudian yang ketiga, mana yang menunjukkan mati. Yang didikan. Udah yang kedua, ma yustaqbahu dzikruhu li asma'il ajnas, untuk isim-isim jenis. Ingat ya, maksudnya anak ingatkan bahwasanya hanu itu bukan itu doang maknanya. Jangan ketika anak katakan ra'aitu hanaku. Jangan sebentar langsung ngeres. Atau contoh ini kan hadza hanuka. Apa itu? Jangan antum ngarah ke sono. Mafhum? Baik, lanjut. Soalnya nanti ada bab tersendiri pembahasan itu. Wa amal alif fatakunu alamatan li rafi fil musanna. Adapun alif menjadi tanda rafa itu pada musanna. Wa ma humila alaihi, dan kata yang dimulhaqkan kepada musanna. Ya kita balik aja gampangnya gitu ya tadi. Thayyib. Ada nih hasyiah nomor 1 tapi enggak usah dibaca lah ya. Qala rajulani wa inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Mana syahidnya? Isna. Ya rajulani isna asyara. Dia mulhaq bil musanna. Fanfajarat minhu 12 'aina.
Taib. Faidah sedikit. Apa i'rabnya syahra, Abdullah? Hmm. Jangan lagi bilang anu. Hah? Zorof? Iya. Salah. Hati-hati nih, direkam. Apa Hanif? Janganlah lihat Asia. Hei. Rifai. Serius? Kenapa tamiznya? Setelah ahsan. Tamiz. Setelah adat. Masya Allah. Wa amman nun, ada penun. Fatakunu alamatan lirafi fil fi'il mudhari' idza tasala bihi dhamir. Adapun nun dia menjadi tanda rafa'nya sebuah kata itu pada fi'il mudhari'. Atau gampangnya ya, fi'il mudhari' dia dirafa dengan nun. Kapan? Idza tasala bihi, jika bersambung dengannya dhamirut tatsniyatin, dhamir tatsniyah. Wan najmu wasyajaru yasjudani. Yasjudani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamat rafihi thubutun nun alif ya, thubutun nun li annahum minal asma al khamsa. Nah, kita lanjut ya, setelah mau lanjut i'rabnya tinggal lanjutkan aja. Aw dhamir jamin, atau bersambung dengan dhamir jama'. Nah, contohnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna, na'am, wawu jamaah, fa'ilun marfu'un, ya, dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Aw dhamirul muannatsatil mukhatabah, atau dhamir muannats mukhatabah. Ata'jabina min amrillah, ta'jabin. Atau gampangnya apa? Al asma al khamsah, gitu aja. Kan karena fi'il sekarang ikhwan hafizakumullah. Yang fi'il i'rab itu yang mana aja? Fi'il terbagi berapa? Dul. Apa? Madi mudhari amar. Jangan antum tawa-tawa gitu. Ngeledek kali nih. Yang i'rab yang mana yang mu'rab? Fi'il mudhari. Semua di mu'rab fi'il mudhari. Apa? Kecuali bersambung pada anu lagi. Jorok kali ya. Udahlah. Jangan anu lagi. Bersambung dengan apa? Nun taukid doang. Betul? Mubasyirah. Ya, kecuali mudhari yang bersambung dengan nun taukid, mubasyirah sama nun inas, maka dia mabni. Berarti yang mu'rab fi'il apa doang? Fi'il mudhari doang, ya enggak? Nah, fi'il mudhari karena dia mu'rab, dia ada i'rabnya, tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya apa aja? Sebelum kita bicara tanda i'rab fi'il mudhari, kita bagi dulu fi'il mudhari terbagi menjadi 3. Saya bilang 2. 3. Sahihul akhir, mu'tal akhir, sama af'al khamsah. Paham? Sahih akhir dia marfu dengan dhamma, mansub dengan majrur dengan wih, masya Allah, alhamdulillah ya, mengaji antum ya. Majzum dengan sukun. Kemudian mu'tal akhir, marfu dengan apa? Dhamma muqaddarah semuanya ya, mu'tal waw, mu'tal alif, mu'tal ya. Kemudian mansub dengan apa? Kalau fathah muqaddarah kalau alif mu'tal ya, mu'tal alif. Kalau mu'tal waw sama mu'tal ya, fathah zahira. Majzum dengan hadfu akhirih. Kemudian fi'il af'al khamsah marfu dengan butunun, masuk hasbun nun, jazm dengan hasbun nun. Baik. Apa aja wazannya al-af'alul khamsah? Gong. Ini Taf'uluna, ada kata taf'uluna? Ya ada aja sih.
Iya. Hah? Ada 5 dia. 5. Apa dulu? Tuh, bantu. Taf'alina. Ayo, ahsan. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjut. Sini dikit apa meja? Jauh-jauh banget. Sekarang alamatun nasab. Setelah kita selesai i'rab rafa, kita beralih ke i'rab nasab. Naam. Walinasbi khamsatu alamatin. Nasab memiliki 4 tanda. Al-fathatu wahyal asl, wal alif wal kasratu wal ya. Fathah dia asal, alif, kasrah dan ya. Wa hadfun nun, dan hadfun nun. Wahia naibatun anil fathah, ini semua pengganti fathah. Fa amal fathatu fatakunu alamatan nasbi fi thalathati mawadhi'. Adapun fathah menjadi tanda nasabnya sebuah kata pada 3 tempat. Sebenarnya gampang banget ya kalau alamat ini. Tinggal ini aja, hafalin yang table itu. Fi'il ismil mufrad, pada isim mufrad munsharif kana ghair munsharifin. Nah, contohnya wattaqullah wa wahabna lahu ishaq wa yaqub wa idh wa'adna Musa. Penjelasannya sama kayak yang di rafa ya. Kita cepat-cepat aja lah ini mah. Wa fi jam'i taksir munsharifan kana aw ghairu munsharifin wa taral jibala wa'adakumullahu maghanima wa ankihul ayama. Wa fil fi'l mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yatasil bi akhirih syai'un nah lan yanalallahu aw lan yanalallaha luhumaha wala dima'uha. Cerita mana? Yanala. Ya, fi'il mudhari mansub dengan lan. Lan li apa lan itu? Harfu nasbin wa nahyin. Udah. Wastiqbalin ya. Sekarang apakah nahi dengan lan? Faedah. Li ta'bid, ngulang-ngulang ya. Anak udah kemarin udah sekali kayaknya udah kasih sampai ini saya ke antum. Karena udah pernah sampaikan ke antum sekali kayaknya. Lan apakah li ta'bid? Selamanya, nafi selamanya. Nah? Iya. Wow. Mu'tazilah. Enggak. Serius? Tidak. Baik. Serius tidak? Terus bagaimana dengan firman Allah Azza wa Jalla? Allah berfirman, innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya sesembahan yang kalian berdoa kepadanya, yang kalian sembah kepadanya selain Allah Azza wa Jalla, lan yakhluqu dzubaban, mereka tidak akan bisa menciptakan lalat walaupun satu. Walaupun lalat yang paling kecil, bukan lalat hijau, enggak akan mereka bisa menciptakan. Sekarang di sini lan maknanya apa? Selamanya atau bakal bisa menciptakan? Terus bagaimana ini? Allah berfirman, lan taroni, berkata ke Musa, wahai Musa, kamu tidak akan bisa melihatku. Masya Allah. Gimana? Ini selamanya. Kita tidak bicara akhirat, bicara dunia coba. Iya betul. Selama dunia nggak bisa lihat. Terus berarti nggak selamanya dong nafinya? Hah? Nafinya selamanya nggak berarti? Enggak. Terus ayat tadi gimana? Berarti di akhirat mereka bisa menciptakan.
Dan tarani walakin dur ya ilal jabal. Walakin undur ilal jabal. Akan tetapi apa? Lihatlah kepada gunung. Fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap kokoh, na'am, maka kamu akan melihatku. Ternyata apa? Ketika Allah yatajalla ingin menampakkan dirinya ke bumi, ke gunung, hancur. Nabi Musa pingsan. Terus gimana? Pokoknya angel banget ya Ustaz ya. Ya enggak. Jadi gini Pak. Lan yang betul tidak lita'abid. Nafinya bukan selama-lamanya. Tapi apa? Ada masanya nafi, ada masanya tidak nafi. Kalau kita katakan lan lil ta'bid, menafikan selama-lamanya, berarti Allah selamanya enggak bisa dilihat sampai di akhirat. Paham? Sampai di akhirat. Tapi nyatanya Allah dilihat enggak di akhirat? Dilihat. Paham? Bahkan Nabi bersabda SAW dalam hadis lewat Bukhari Muslim, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri lan tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Ya, bulan di malam purnama. Gimana lihat bulan? Enggak perlu kita desak-desakan ya enggak? Kelihatan jelas. Allah di hari kiamat nanti kayak gitu. Dan dalil banyak sekali tentang Allah itu dilihat di hari kiamat. Yang mengingkarinya Mu'tazilah, yang menafsirkan lan lita'bid adalah Mu'tazilah, si Az-Zamakhsyari. Siapa? Zamakhsyari. Yang dikepalai oleh siapa? Wasil bin Atha. Dia gembong Mu'tazilah tuh. Zamakhsyari, Wasil bin Atha dan kawan-kawan DKK. Terus bagaimana dengan lan yang di ayat lantaroni? Dan selamanya, tapi ini penafian hanya di dunia. Di akhirat dilihat. Terus bagaimana dengan ayat yang tadi lan yakhluqu dzubaba? Jawabannya apa? Menunjukkan makna selamanya di ayat itu bahwasanya makhluk tidak akan bisa menciptakan selama-lamanya itu min dalilin kharijin. Ya, min dalilin kharij. Dari dalil luar. Paham? Dalil luar lah yang menunjukkan kita selama-lamanya nggak bisa menciptakan. Paham? Bukan dari lan itu sendiri. Berarti tetap di ayat itu lan tidak menafikan selama-lamanya. Tapi karena ada dalil khariji yang menunjukkan kita tidak bisa menciptakan selama-lamanya, jadilah seakan-akan selama-lamanya diambil dari lan. Padahal bukan. Mafhum? Nah. Lanjut. Faedah aja itu ya. Wa amal alif fatakunu alamatan nasbi fil asma'i sita. Adapun alif menjadi tanda nasab pada isim yang 6. Atau isim yang 6 masuk dengan alif. Insyaallah pada bab itu kita akan kaji secara rinci di akidah. Itu bahasa kita itu nanti. Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba ya ahadim mir rijalikum." Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Syahidnya itu ya. Lanjut berikutnya wa nahfadhu akhana wa ra'aitu hamaka wa hanaka an kana dza malin. Apa dulu tawa? Ada pertanyaan? Kita lanjut ya, habisin aja nih. Wa amal kasrah fatakunu alamatan nasbi fi jam'il muannas salim. Adapun kasrah menjadi tanda nasab kata pada jama' muannas salim wa muhmil ali dan yang dibawa kepadanya muannas salim. Contohnya khalaqallahu samawati wa in kunna ulati hamlin. Jelas insyaallah. Wa amal fatakunu alamatan nasbi fi mawdi'aini fil mutsanna wa muhmil alaihi wa ja'alna muslimaini laka. Id arsalna ilaihim itsnaini Rabbana amatana itsnataini. Artinya apa? Dari contoh yang tadi kita katakan itsnani, itsnatani, itsnataini menunjukkan baik mudzakkar atau muannas. Tetap dia mulhaq bil mutsanna, alamat rafa'nya sama. Alamat nasabnya sama, alamat jarnya sama dengan mutsanna. Wa fi jamil mudzakkar salim wa muhammila alaih. Nunjil mu'minin
Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Kenapa lailatan masuk Rifai? Dulu. Amis itu. Wa mahadzfun nun, adapun hadzfun nun fayakunu alamat nasbi menjadi tanda nasabnya sebuah kata fil af'al pada fi'il allati rafa'a bi thubutin nun yang rafanya dengan tetap nun. Contohnya apa? Nah, illa an takuna malakaini takuna wa antasumu khairun lakum tasumu ya dengan hadzfun nun dia walan taqumi. Naam. Wal khafdi, adapun untuk jar salasu alamatin memiliki 3 tanda al kasra wa hiyal asal wal ya wal fathah wa huma naibatani anil kasrah. Naam. Adapun kasrah menjadi tanda alamat sebagai khafat pada 3 tempat. Pada isim mufrad yang bertanwin, bismillahirrahmanirrahim ulaika ala hudan, maksudnya ya lafzi atau takdiri. Dan pada jamak taksir yang munsharif yang bertanwin, lirijali nasibum mimma kasabu, lirijali. Pada jamak muannas salim wa muhmila alaihi wa qul lil mu'minat wa marartu bi ulatil ahmali. Naam. Adapun yang menjadi tanda khafatnya sebuah kata itu pada 4 tempat. Pada asma sittah, irji'u ila abikum kama amintum ala akhihi wa marartu bi hamika wa fika wa hanika wal jari dzil qurba ya syaitan. Pada musanna dan apa yang dimulhaqkan kepada musanna hatta ablugha majma'al bahraini wa marartu bisnaini wasnataini, dan pada jamak mudzakkar salim dan yang dimulhaqkan kepadanya qulil mu'minina fa it'amu sittina miskina sittin ya. Adapun fathah sebagai tanda sebuah khafatnya sebuah khafatnya kata itu pada ismul ladzi la yansharif ya, mufradan kana aw jamak taksiran, baik dia mufrad atau jamak taksir. Yang mufrad contohnya wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail, Ibrahim dan Ismail, fahayyu bi ahsana minha, atau jamak taksir min mahariba. Nah, min mahariba. Tapi jamak taksir ismul ladzin sharif syaratnya ketika dia ingin di majrur dengan kasrah illa idza udhifa ya. Nah, kecuali ketika dia disandarkan, dijadikan mudhof. Maka maksudnya apa? Illa idza udhifa ya la yujar bi al-fathah, kecuali ya dia disandarkan, dijadikan mudhaf. Kalau dijadikan mudhaf dia dijar dengan fathah. Ntar kita jelaskan sebabnya ya. Kita jelaskan dengan detail sebabnya di pertemuan nantilah insyaallah. Kalau dia disandarkan fi ahsani taqwim au dakhalat alai al, dan tidak boleh masuk al. Kalau masuk al pada dia, na'am dia majrur dengan kasrah wa antum aqifuna fil masajidi. Faham? Ntar kita akan jelaskan. Wal jazmi alamatin jazm memiliki 2 tanda as-sukun, dan ini asalnya hadaf dan ini adalah pengganti dari sukun. Tempat sukun ya dia pada fi'il mudhari sahih akhir yang dia tidak bersambung akhirnya dengan suatu apapun, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Adapun hadzaf dia menjadi tanda jazmnya sebuah kata pada fi'il mudhari mutal akhir wa huwa ma'akhiruhu harfu illah, dia itu adalah ya akhirnya huruf illah. Huruf illah ada 3, alif, waw dan ya. Contohnya walam yakhsha illallah wa man yad'u ma Allah wa man yahdillah. Dan pada fi'il yang rafa'nya dengan thubutun intatuba ya dia apa? Membuang ya, membuang. Wa intasbiru wa tattaqu wa la takhafi wa la tahzani. Faslun. Selesai. Jami'u ma taqaddama min al-mu'rabat qismani, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Segala yang telah berlalu dari kata-kata yang di-i'rab, yang mu'rab baik isim ataupun fi'il, dia secara tafsil terbagi 2. Ada yang di-i'rab dengan harakat, ada yang di-i'rab dengan huruf. Inilah cara para ulama di antaranya. Zaman dahulu mereka apa? Merinci permasalahan, habis itu menyimpulkan permasalahan dengan global. Supaya apa? Supaya seorang lebih paham, tidak kabur terhadap apa yang dijelaskan sebelumnya. Inilah kesimpulannya, gitulah. Falladhi yu'rabu bil harakat, besok kita akan lanjut insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna walhamdulillahirabbil alamin.